Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Apa kabar anak-anakku hari ini? Untuk pertemuan kali ini, pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai membangun rasa percaya diri. Jangan lupa sebelum belajar diawali dulu dengan berdoa agar yang kita lakukan bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran serta memberikan nilai manfaat bagi kita sekalian. Berdoa dipersilahkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada hari ini, kembali mari kita saling mengingatkan tugas-tugas yang masih menjadi tunggakan segera dilunasi. Saya sampaikan kembali, tugas itu adalah salah satu cara komunikasi Bapak Ibu dengan sampean untuk memastikan bahwa sampean sudah memahami apa yang telah disampaikan. Jadi harus memiliki kesadaran bahwa tugas itu bukan untuk Bapak Ibu guru, tapi untuk sampean sendiri. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas yang lebih dulu adalah pengertian percaya diri. Di sini saya mengambil pemahaman dari Tantawi tentang istilah bimbingan dan konseling. Di sini dinyatakan bahwa percaya diri itu adalah sebuah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Dipahami, dibaca dulu. Jadi di sini dinyatakan adalah kondisi mental dari diri seseorang. Di sana ada keyakinan kuat yang memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Coba kita simpulkan bersama mengenai kesimpulan dari percaya diri itu sendiri. Yang pertama, membicarakan tentang percaya diri itu artinya kita membicarakan tentang kondisi mental atau psikologi seseorang. Jadi, pola pikir atau mindset di dalam diri seseorang, salah satunya itu adalah tentang konsep percaya diri. Berikutnya, percaya diri itu adalah tentang keyakinan, kepercayaan sampean terhadap sesuatu yang memotivasi serta memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Contoh, misalkan mendapat pertanyaan atau mendapat kesempatan dari Bapak Ibu guru untuk memberikan pernyataan atau pertanyaan justru saat pembelajaran itu, yang pertama harus ada unsur PD-nya dulu di mindsetnya sampean. Oh, saya dikasih kesempatan, berarti saya harus melakukan. Yakin yang disampaikan itu bahwa sesuai dengan yang diminta, dan itu memberikan dorongan kepada sampean untuk bisa show up. Contoh lagi, misalkan diminta, karena ini kebetulan juga masa pandemi, pembelajaran dilakukan secara online meskipun sebagian juga mengikuti kelas secara offline, diminta untuk membaca doa sebelum pembelajaran, direkam melalui voice note dan dikirim kepada guru yang memberikan tugas. Itu juga memerlukan kepercayaan diri yang tinggi. Di mindsetnya bahwa doa yang saya baca ini benar, saya yakin ini yang diminta oleh Bapak atau Ibu guru tersebut. Nah, itu yang akan memotivasi sampean untuk berani menunjukkan atau melaksanakan tugas berupa mengirimkan voice note suara sampean sendiri saat berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Di sini saya ingin semuanya memiliki mindset yang sama, bahwa sebuah kepercayaan diri itu hanya akan terbangun dari konsep diri yang positif. Ini akan membantu sampean untuk membedakan antara kepercayaan diri dengan bonek atau bondo nekat. Orang yang percaya diri itu terbangun dari konsep diri yang positif. Contoh,
Kalau sampean adalah orang yang memiliki konsep kepercayaan diri yang baik, konsep positif dalam diri sampean, ketika ingin menjawab sesuatu, yang pasti sampean harus tahu dulu kondisinya. Satu, kondisi diri sampean sendiri, sampean memiliki kemampuan untuk menjawab. Yang kedua, sampean berkomunikasi dengan siapa. Jadi nanti sopan santun di dalam menyampaikan itu juga penting. Dan yang terakhir, konteks yang sampean sampaikan itu adalah mengenai hal yang sudah sampean pahami. Itu yang disebut dengan konsep diri yang positif. Jadi punya sangu sebelum berangkat. Yang disebut nekat, sing penting ngomong. Nah itu, tidak punya persiapan, tidak punya tabungan di dalam dirinya, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tahu-tahu ketika dihadapkan pada sebuah permasalahan, sing penting maju. Nah, percaya diri dengan nekat itu dua hal yang terkadang kita suka agak kesulitan untuk membedakan. Sebenarnya mudah tadi konsepnya, bahwa sebuah kepercayaan diri itu terbangun dari konsep diri yang positif, ada sangu-sangunya di dalamnya, ada pengetahuannya di dalamnya. Nah kalau yang nekat, namanya nekat ya sudah berangkat. Itu kesimpulannya bahwa seseorang yang ingin memiliki kepercayaan diri, dia harus terlebih dulu membangun konsep diri yang positif di dalam dirinya. Lalu, seperti apakah ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri? 1. Berani tampil beda. Maksud dari tampil beda ini bukan berarti yang negatif ya. Makanya tadi saya sampaikan konsep kepercayaan diri itu terbangun dari hal yang positif. Berani tampil beda. Kita itu adalah harus menjadi orang yang paling paham terhadap kelebihan dan kekurangan kita. Nah, setelah kita memahami kelebihan kita di mana, kekurangan kita itu di mana, ketika ingin tampil, sampean akan menampilkan hal yang positif dari diri sampean, kelebihan sampean yang tentunya orang lain tidak memiliki, karena satu dan orang lain itu memiliki keistimewaan masing-masing. Itu yang disebut dengan tampil beda, menampilkan sesuatu di dalam dirinya yang merupakan kelebihannya. Yang kedua, berani menerima tantangan. Oh pasti, orang yang percaya diri itu meskipun tidak tahu nanti apa yang akan dihadapi, karena dia punya sangu, dia bisa percaya diri untuk menerima tantangan. Contoh, diminta untuk mengantarkan sesuatu ke rumah seseorang, belum tahu alamatnya, tapi sampean sudah punya pengetahuan. Satu, sampean punya senjatanya apa? Ada kusen. Yang kedua, sampean sudah tahu cara menggunakan kusen. Itu artinya sampean sudah punya sangu. Tantangan untuk mengirimkan barang kepada orang yang belum dikenal atau belum tahu alamatnya teratasi dengan pengetahuan. Yang berikutnya, asertif. Asertif ini gambarannya adalah ketegasan dalam dirinya untuk mengakui kalau iya, kalau enggak. Gentle, kalau mampu ya bilang iya, kalau yang mampu orang lain ya harus ngasih apresiasi ke orang lain. Orang yang pede itu seperti itu, jadi tidak takut untuk mengakui kelebihan orang lain. Berikutnya adalah kemandirian. Ini pasti seseorang yang percaya diri itu akan mampu menyelesaikan setiap hal-hal yang ada di kehidupannya secara mandiri, tidak butuh untuk diingat-ingatkan berulang-ulang. Contoh, tugas. Kalau sampean harus diingatkan berulang-ulang kali menyelesaikan tugas, itu salah satu ciri orang yang belum memiliki rasa percaya diri. Yang terakhir, selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Masalah apapun yang ada di depan sampean, namanya hidup, itu paketnya di dalamnya adalah masalah dan sampean yang harus mencari solusinya. Dengan sikap percaya diri, sampean akan selalu berpositif thinking. Misal diberikan cobaan yang mungkin menurut sampean adalah yang terberat. Apa sih cobaan terberat sampean? Tugas bertubi-tubi, misal seperti itu. Positif dong reaksinya. Yang pertama, kembali saya sampaikan, tugas itu bentuk komunikasi. 2, tugas itu untuk melatih dirinya sampean. Yang ketiga, sampean kan memang seorang pelajar, ya memang tugasnya untuk belajar. Oke, itu namanya reaksi positif.
Kita akan membahas manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. 1. Pribadi yang tahan banting, ndak cengeng, ndak gampang terpengaruh oleh orang lain, ndak anut grubyuk, nggak gampang termakan hoax. Itu 1. 2. Mampu mengatasi keadaan dengan baik, ndak panik, tahu harus melangkah seperti apa. 3. Mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga bisa mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien, tepat waktu dan ndak boros tenaga. Yang keempat, memandang semua hal secara optimis, baik itu mau cobaan, baik itu sesuatu yang enak atau tidak enak, dipandangnya itu optimis. Jadi mandangnya bukan keadaannya, tapi yang memberikan keadaan itu. Ketentuannya seperti ini. Contoh, sama tidak akan pernah tahu apa yang sudah Allah gariskan untuk sampean. Tapi karena yang menggariskan itu adalah Allah, maka sampean optimis di belakang ini semua Allah punya rencana yang luar biasa. Berikutnya, sampean akan memiliki kualitas kepribadian yang meningkat. Balik lagi ke awal bahwa kepercayaan diri terbentuk dari konsep diri yang positif. Semakin sampean memupuk percaya diri, maka kualitas kepribadian sampean juga akan meningkat. Mampu mengontrol emosi dengan baik. Kenapa? Orang yang percaya diri dari awal dia sudah tahu mau ngapain. Jadi tidak gerusa-gerusu, tidak asal melakukan sesuatu. Yang ketika nanti ada respon dari yang diajak komunikasi atau yang diajak berinteraksi, itu sudah tahu ini nanti akan terjadi apa. Jadi emosinya bisa tertata dengan baik. Yang terakhir, hidupnya akan lebih sistematis. Kenapa? Orang yang percaya diri itu tidak tiba-tiba. Jadi sangu dulu, bawa bekal dulu. Orang yang bawa bekal dulu itu di rumah kan pasti akan lebih tertata. Jadi contoh, misalkan orang yang percaya diri menghadapi ujian, sistematis kan hidupnya. 1, tahu kalau mau ada ulangan, belajar. Nah, ditata, bangun pagi juga seperti itu, sebelum pembelajaran belajar lagi. Sistematis hidupnya, malam belajar, pagi belajar. Nah, setelah itu untuk menghadapi ujian jadi lebih siap. Di sini saya akan menyampaikan proses pembentukan rasa percaya diri. Yang pertama, harus diawali dari kepribadian yang baik. 2, memiliki pemahaman dan reaksi atas kelebihan yang dimiliki. Tadi saya sampaikan bahwa orang yang baik adalah yang paling paham kelebihan, dan juga yang ketiga, kekurangannya, serta reaksi yang tepat untuk menyikapi kelebihan dan kekurangannya. Yang terakhir adalah pengalaman yang berharga. Di sini sampean harus memahami bahwa pengalaman yang berharga ini dibentuk dari sikap yang mau belajar untuk memperbaiki diri. Nah, 4 konsep ini sampean miliki, sampean akan membentuk rasa percaya diri yang luar biasa. Oke. Ini saya mengutip dari buku Sukses Membangun Rasa Percaya Diri karya Wisnu Broto Widarso, menyatakan bahwa ada 7 langkah untuk membangun rasa percaya diri. 1, sadar Allah itu menciptakan semua makhluk sama dengan hak dasar yang sama. Jadi tidak ada alasan untuk minder. Yang kedua, hidupnya itu harus mandiri. Berani menyatakan pendapat, melakukan hal-hal yang menurut pikiran sendiri itu benar selama tidak merugikan, it's okay, gak masalah. Yang ketiga, tahu keunggulan dirinya, dikembangkan dengan baik. Berikutnya, ditunjang dengan ilmu. Segala sesuatu kalau tidak ada ilmunya, tidak diilmoni, itu sia-sia. Berikutnya, berpikir realistis bahwa setiap manusia itu punya keunggulan atau kelebihan, meskipun memiliki juga kelemahan atau kekurangan. Jadi kalau saat membangun percaya diri itu pernah melakukan kegagalan, itu realistis. Yang penting mau perbaikan. Yang keenam, berpikir asertif, gentle ya, ngakui. Kalau orang lain ini, oh ya ini memang dia berhak dipuji karena benar ya, ya lakukan. Kalau misalkan sama ketika sampean meminta haknya sampean, oh bu saya punya hak untuk istirahat, ya di samping juga sampean juga tetap punya kewajiban pada saat jam pembelajaran harus tetap mengikuti pembelajaran. Yang terakhir, menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh dengan tepat. Ini penting. Jadi berhadapan dengan siapa, itu sampean harus bersikap seperti apa,
berlaku seperti apa dan berbicara dengan bahasa seperti apa. Bahasa nonverbal di sini bahasa tubuhnya. Jadi kalau misalkan bertemu dengan yang lebih muda itu otomatis sikapnya harus seperti apa. Bertemu dengan yang lebih tua, sopan santunnya seperti apa. Oke, tugas kita untuk pertemuan kelima ini mudah. Yang pertama, untuk yang ikut online, saya akan melakukan panggilan video call, harus diangkat. Itu bentuk tugasnya. Jadi saya pengen melihat wajah sampean satu persatu ketika sedang melakukan pembelajaran online. Yang kedua, untuk yang offline nanti saya pengen dibacakan Pancasila sila 1 sampai 5 di depan kamera, saya siapkan nanti. Jadi biar fair, sama-sama menunjukkan wajahnya. Saya kepingin tahu tingkat kepercayaan diri sampean. Alhamdulillah kita sampai pada akhir pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Ingat bahwa percaya diri itu lahirnya dari konsep diri yang positif. Memiliki rasa percaya diri bahwa kita pasti bisa ketika kita juga berpikir bahwa kita bisa. Saya akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat pada kita sekalian. Tetap jaga kesehatan, dijaga semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.